Berjumpa lagi dengan Don di channel ini, dan bagaimana kabar sobat Don semua? Apakah tanaman tetangga Anda aman dan masih menjadi penghijauan buat mata Anda? Jadi kali ini Don akan merangkum alur cerita film Jepang, di mana cerita ini akan membuat lemas tapi kegelian karena di dalamnya terdapat banyak adegan yang membuat keringat bercucuran hingga merestart pikiran dan membuat air di bak mandi Anda terkuras pastinya guys. Begini kak, yang pelan-pelan sakit. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Film ini berjudul In Woman in the Wall. Film yang membuat IQ kita bertambah penasaran hingga perasaan. Oke guys, luangkan waktu kalian belanja sabun sampo dan baby oil buat mandi nanti pastinya, dan play cerot. Film dimulai di sebuah kontrakan. Terlihat di sana terdapat seorang pria yang terlihat muda. Ternyata umurnya yang sedikit banyak. Pria tersebut bernama Rio, bukan Teh. Tapi sayangnya tembok dari kontrakan tersebut stereo ngebas hingga bisa mendengarkan tetangga sebelah. Tiba-tiba Rio terdengar suara wanita yang sedang menerima telepon dari kamar sebelah. Rio pun memasang headset di tembok kamarnya sambil merayap hingga berimajinasi alunan tetangganya guys. Wanita ini bernama Sasuke yang sedang diteror oleh manusia yang menjawab tetapi tak tanggung jawab dan ingin mengajak melakukan berkencerotan. Jadi wajah Sasuke terbesit melintas di pikiran Rio. Rasa ketakutan Sasuke lalu nelpon pacarnya yang bernama Zuta. Jadi wajah Zuta ini masih tahap bayangan dari penelitian atau pemikiran si Rio. Setelah Zuta datang ke sana, akhirnya dia berusaha menenangkan Sasuke dengan kolaborasi puisinya yang membuat Sasuke tersipu mau dan menyerahkan dirinya. Akhirnya dimau-mau. Rio yang lagi mendengar lewat headset di kamarnya terlihat meresapi apa yang dirasakan Zuta di kamar Sasuke. Lalu keesokan harinya Rio melacak di mana Sasuke sedang bekerja, dan ternyata Sasuke bekerja di salah satu warteg. Rio pun langsung CCTV-nya. Rekam mata pun dimulai saat Rio melangkah masuk ke warteg tersebut guys. Namun akhirnya ia melihat wanita yang namanya hampir sama dengan di papan yang terlihat sebelumnya, dan target yang bernama Sasuke menampakkan wujud aslinya guys. Di sana Rio terlihat sedang tertarik dengan Sasuke. Esok harinya Rio memasang alat sadap-sadap suara bertujuan merekam suara Sasuke dari semua aktivitasnya, dan ternyata tak semua bisa dijangkau oleh alat sadapnya dan mengeluarkan suara noise dan membuat Rio pun terkejut karena Rio ingin banget bertemu dengan Sasuke. Akhirnya dia mengirim sebuah paketan ke kamarnya, tetapi kurir pengiriman dari paket tersebut disuruh oleh Rio untuk meningkatkan ke kamar sebelah, yaitu kamar Sasuke. Anjrot sesuai rencana, paket pun dikirim dan terlihat Sasuke menemui Rio untuk mengantarkan paket tersebut. Akhirnya mereka berdua pun saling bertukar nama. Setelah itu Rio pun melanjutkan penyadapannya. Terlihat di sana dia sedang kesal yang tidak bisa disadap diukur dengan temannya yang ahli dalam bidang penyadapan, bertujuan untuk memasak untuk mengetahui penyebab kenapa tidak bisa disadap. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke kamar Sasuke untuk menyelidikinya.
Dalam kamar, ia menemukan sebuah mikrofon dan kamera pengintai. Siapakah orang yang cukup jahat yang melakukan penyedapan tersebut? Jika kalian penasaran, silakan tonton sampai cerot. Saya juga penasaran. Kemudian Rio melihat di sebuah parkiran ada mobil sport yang parkir di depan halamannya, dan ketika dia mendatangi mobil tersebut, dia melihat orang yang lumayan muda dan juga melihat itu Yuta, guys. Di sini disimpulkan bahwa pacar Sasuke yang melakukan penyadapan tersebut. Lalu siapakah yang menelpon Sasuke dan meneror Sasuke? Penasaran juga kan? Keesokan harinya, sepulang dari kerja, tidak sengaja dia bertemu dengan Sasuke. Akhirnya Rio mengajak Sasuke untuk nongkrong di sebuah warkop sambil wifi-an di sana. Rio dan Sasuke mengobrol tentang pekerjaan masing-masing. Lalu Rio pun menanyakan apakah Sasuke sudah punya pacar. Modus nih. Lalu ia jawab due dan baru jalan 2 bulan. Pacarnya, Rio memperingatkan sama Sasuke kalau pacaran tak cukup saling kenal selama 2 bulan. Lalu malam pun tiba, guys. Dan Rio pun melanjutkan penyadapannya. Suara noise itu muncul lagi dan ternyata Yuta melakukan penyadapan juga, anjir. Di sana Rio melihat Yuta yang sedang menelpon Sasuke dengan pembicaraan yang mengarah ke penyelundupan benda tumpul. Namun di sisi lain terlihat Yuta memakai alat pengubah suara di teleponnya. Mungkin ia bertujuan meneror Sasuke agar ketakutan dan menelpon Yuta. Esok harinya Rio pun kembali berpola. Terlihat ia sedang belanja bahan makanan yang nantinya akan ditransfer lagi di kontrakan sebelah. Ketika kurir mengantar paket ke Sasuke, kurir pun menyuruh mampir ke kamarnya Rio, sekedar mimik kopi sambil ngemil. って感じだろう。あれでもさっきかわいそうとか言ったの。うちはね、ほぼ家庭崩壊状態なんですよ。そういうことがさ、一回やると Di tempat lain, Yuta yang sedang mengintai Sasuke, dan ketika Sasuke sedang makan dengan Rio bukan teh, tiba-tiba Yuta telepon Sasuke dengan bilang, aku akan ke sana dan akan sampai dalam 5 menit. Tak lama kemudian Sasuke kembali ke kamarnya. Setelah ia berada dalam kamarnya, Yuta pun datang, lalu memaksa mau untuk melakukan kemauannya. Rio yang sedang menyadap Sasuke mendengar obrolan mereka berdua dan merasa jengkel tak berdaya dengan perilaku Yuta pada Sasuke. Kasihan. Keesokan harinya Rio menyusun sebuah strategi dengan temannya. Rio pun mengajak Sasuke makan di sebuah warteg hingga malam. Di sisi lain, teman Rio menyamar sebagai pelikat Sasuke dan yang satunya lagi menyamar menjadi penagih hutang. Kita yang sedang meneropong Sasuke dari jauh. Ia melihat Sasuke duplikat sedang ditagih hutang oleh teman Rio. Ia lalu Yuta pun langsung tancap gas dengan terbirit-biritnya, guys. Beberapa hari kemudian, Sasuke mendatangi kontrakan Yuta. Yuta pun tak ada di sana, guys. Ternyata pindah, mungkin karena takut kentut pada penagih hutang. Sasuke yang memikirkan Yuta karena tidak ada kabar, akhirnya mencurhatkan isi hatinya pada Rio. Ya, di situ Sasuke sedang mabuk akibat minum es teler, membuat teler. Setelah itu mereka berdua melakukan pemanasan sambil dansa. Kemudian setelah itu terjatuh mereka berdua di atas kasur yang sangat empuk. Rio pun ternyata tak mau perang dan tidak mau mengambil kesempitan. Rio tulus mencintai Sasuke. Setelah penolakan serambi lembit yang diberikan Sasuke, ia pun kembali pulang. Keesokan harinya, Tuki yang sambil nyemil ciki, tiba-tiba bel kamar Sasuke berbunyi. Ternyata Yuta yang mengancam dengan membawa pisau dengan sikap gilanya, anjir, karena Yuta kehabisan uang untuk bayar hutang.
Ryo yang mendengar teriakan itu langsung mendatangi Sasuke yang hampir saja ternodai benda tajam dan menyuruh Sasuke kabur keluar. Sasuke pun langsung keluar dan masuk ke kamar Ryo, dan di sana Sasuke mengetahui bahwa Ryo selama ini merekam suaranya yang lagi karaoke. Lalu terdengar Ryo yang sedang berkelahi dengan Juta, tetapi karena Juta membawa pisau, akhirnya Ryo pun dibuat terpojok oleh Juta, dan ketika mau ditusuk tiba-tiba datanglah teman Ryo yang langsung menggaploknya, mampus lo, lalu membawa Juta pergi dari tempat tersebut. Sasuke yang melihat Ryo yang terluka, akhirnya ia meminta maaf dan terima kasih. Dan sebelum Sasuke kembali ke kamarnya, ia memberikan kecupan pada Ryo, kecupan sayang sebagai hadiah. Cerit, aduh menetes dikit nih. Shin berlanjut memperhatikan Ryo yang asik menyadap Sasuke. Akhirnya dengan sengaja ia membuka bajunya dan sedikit melakukan pemanasan di empal brewoknya. Di sisi lain, Ryo yang sedang menyadap lalu membayangkan Sasuke seolah-olah diolahnya. Kemudian Sasuke pun ingin tahu apa yang dilakukan oleh Ryo. Lalu Sasuke dengan diam-diam membuka pintu kamar Ryo. Ia melihat Ryo sedang melakukan pengasahan benda tumpulnya, guys. Ternyata Sasuke malah bilang ayo ngencrot dan cerot sudah. Akhirnya film yang meloberkan, asik. Tamat.